Teman-teman sekalian, di antara akhlak yang dinukil oleh para ulama tentang Nabi SAW adalah masuk Islamnya seorang pendeta Yahudi. Saya tidak temukan nama orang ini dalam riwayat, tetapi disebutkan seorang ruhban, pendeta Yahudi. Pernah Nabi SAW berutang padanya, mengambil 20 sak kurma. Maka Nabi SAW waktu itu sepakat akan dibayar di waktu tertentu. Belum tiba waktunya, Nabi SAW lagi nyampaikan seperti pengajian, wahyu, sahabat lagi pada ngumpul semuanya. Pintu masjid terbuka, masuk seseorang, pendeta Yahudi ini mendekati Nabi SAW. Dan beliau punya imamah di kepalanya, dan ada sisa kain diletakkan dari kanan ke kiri. Tiba-tiba saja, orang Yahudi ini datang, berdiri, tidak pamit, tidak apa-apa di masjid yang Nabi SAW, sahabat semua lagi pada ngumpul dengarkan hadis. Tiba-tiba dia langsung menarik tari imamah dari belakang Nabi SAW dengan keras, sehingga membuat leher beliau tercekik. Melihat kejadian tersebut, sahabat semuanya marah secara otomatis. Maka ada satu Umar bin Khattab, sahabat Nabi, beliau marah, mengatakannya, Rasulullah izinkan saya tebas lehernya Yahudi ini. Maka Nabi SAW memberikan isyarat kepada Umar untuk tenang. Lalu Nabi dalam kondisi tercekik alaihissalatu wassalam menghadap ke orang ini, ke Yahudi ini, sambil dia berdiri dan menarik imamahnya Nabi SAW. Nabi lebih kuat dari dia secara fisik. Nabi SAW bisa kalahkan, tapi akhlak mengalahkan semua hal-hal itu. Kata Nabi SAW, hai Yahudi, kenapa? Ada apa kamu? Dia bilang, hai Muhammad, bayar segera utangmu. Dan saya tahu kalian orang-orang Quraisy suka nunda-nunda bayar utang. Orang ini sudah minta dibayar, caci maki lagi, gitu kan? Maka Nabi SAW dengan sangat tenang balik ke arah Umar lalu berkata, hai Umar, pergi ke Baitul Mal, ambil 20 sak utang saya, bayar Yahudi ini, tambah 20 sak lagi. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kau telah menakut-nakuti dia. Umar yang dihukum oleh Nabi SAW. Maksudnya apa? Kalau saya ada jangan ambil keputusan. Apalagi ini penawarannya penggal lehernya ya Rasulullah. Ini bukan main-main. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Umar bin Khattab pun pergi ke Baitul Mal, diikuti oleh Yahudi ini. Umar karena jengkelnya ditinggal Yahudi ini. Sampai tiba di Baitul Mal, disiapkan 20 sak itu. Setiap Yahudi ini mau ngomong, Umar selalu hilang hindari. Nggak mau mendengar omongannya gitu. Sampai dia mengatakan, hai Umar, saya tahu kau marah dengan saya. Tapi kalau kau mau dengarkan, dengarkan apa yang saya sampaikan. Waktu Umar sudah siapkan 20 sak kurma, utang Nabi SAW, baru 20 sak yang kedua, Yahudi itu bilang, nggak usah siapin buat saya. Kata Umar, saya nggak mau dengar kamu. Ini perintah Nabi SAW. Dia bilang, dengarkan hai Umar. Kata Umar, baik, ucapkanlah. Dia bilang, hai Umar, apa kau kira saya ini gila? Masuk ke masjid kalian, mencekik raja dan nabi kalian, menagih utang belum waktunya. Apa kau berpikir Umar, kenapa saya lakukan itu? Kata Umar, saya tidak tahu. Kan kau tahu dia Rasulullah SAW. Kata Yahudi, iya saya tahu. Sungguh hai Umar, saya menemukan ciri kenabian, nabi terakhir dalam Taurat pada diri Muhammad semuanya. Sudah ada semuanya. Namanya, fisiknya, semua sudah ada. Tinggal satu. Ada satu ayat dalam Taurat disebutkan ciri nabi terakhir itu, ghalaba hilmuhu ghadabuh. Kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Tadi itu saya kerjakan, Umar sengaja mancing emosinya. Saya sudah pertaruhkan nyawa saya. Dan ternyata terbukti. Dan sekarang saya ucapkan Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam Yahudi ini teman-teman sekalian karena akhlak baginda Nabi SAW. Kisah lain Bapak Ibu sekalian, penelitian juga, ini kisah nyata tentang buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun. Jadi ada satu hormon di dalam otak manusia itu, kalau dia keluar, itu sangat membantu manusia untuk mencerdaskan pikiran dia. Subhanallah, saya tidak teringat nama hormon ini, dan ini sangat jarang keluar. Setelah diteliti oleh seorang dokter Nasrani, bukan Nasrani maaf, ini penyembah, seorang dokter dari Jepang, penyembah matahari, nggak ada Tuhannya ini. Mereka menganggap matahari dewa mereka, kan kaisar mereka anggap anak dewa matahari, kan gitu. Yang jelas
si dokter Jepang ini adakan penelitian di buah-buah, dia temukan hormon ini paling banyak di dua buah. Di buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun, dua buah ini, gitu kan. Dan tentu Bapak Ibu tidak asing lagi dengan wattini waz zaitun. Allah gabungkan dua ini, buah tin dan buah zaitun ya. Pada saat itu Bapak Ibu sekalian, si dokter Jepang ini meneliti. Lalu dia mau cari tahu bagaimana caranya meneliti ini. Karena di Jepang buah tin tidak ada, maka dia menghubungi temannya dokter juga spesialis di Saudi. Dia bilang, bisa nggak kamu adakan penelitian untuk buah tin? Ada nggak di negara kamu? Ada, banyak buah tin. Di negara Timur Tengah banyak buah tin. Kalau buah zaitun masih bisa di mana-mana dikirim. Buah tin ini agak susah. Lalu kemudian kata dia, baiklah coba adakan penelitian. Saya mau tahu kenapa dua buah ini saja yang paling banyak hormon itu. Dan ini dibutuhkan oleh manusia. Artinya dianjurkan untuk dikonsumsi. Si dokter muslim ini meneliti, tidak ada niatnya untuk mengajak masuk Islam si dokter Jepang tadi ini. Dia mengadakan penelitian, betul ditemukan ya, hormon ini paling banyak di dua buah ini. Dan dia coba kombinasikan antara satu zaitun dengan satu tin, dikombinasikan, ternyata hasilnya lebih efektif. Dia coba kombinasi sampai dia temukan, jadi dia coba baca dalam surah, ya, menjelaskan wattini waz zaitun, dia teliti wattini waz zaitun, satu-satu. Tapi dia coba teliti dalam Al-Quran, ternyata kalimat zaitun itu diulangi 6 kali. 6 atau 7 kali dalam Al-Quran. Buah tin diulangi 1 kali saja. Maka dia coba gabungkan itu, dikolaborasikan lagi. 1 buah tin di blender dan dicampur dengan 7 buah zaitun. Ditemukan hasilnya maksimal. Sampai hormon itu mencapai nilai 100%. Kalau dengan jumlah ini. Maka si muslim ini yang dari Saudi telepon temannya dari Jepang. Saya sudah teliti ini. Dan saya sendiri merasa keajaiban yang luar biasa dia bilang. Karena saya temukan ini dalam Al-Quran ada. Disebutkan surahnya ini dan seterusnya. Dan ternyata dalam Al-Quran disebutkan buah zaitunnya 6 atau 7 kali dan buah tin 1 kali. Dan saya sudah kolaborasikan ini, saya sudah pertemukan. Dan saya temukan hasilnya maksimal, bisa sampai 100%. Setelah si orang Jepang ini membaca Al-Quran, dia tanya masuk Islam gara-gara itu. Ini saudara kita, insya Allah beliau dari Jakarta dan ingin masuk Islam. Nanti insya Allah saya sudah minta tadi supaya setelah syahadat menceritakan kira-kira apa yang memicu, mendorong untuk masuk Islam. Mudah-mudahan itu bisa menjadi dorongan juga buat kita semua, memotivasi siapapun yang ada di sekitarnya untuk mengucapkan syahadat, karena syahadat sangat mulia. Dan sebagai informasi juga kepada saudara hadiah, dalam Islam tidak ada sama sekali, tidak ada satupun seorang muslim dalam dasar akidahnya yang meyakini, tadi dari agama apa sebelumnya? Buddha. Dari Buddha. Tidak ada keyakinan sama sekali untuk menjatuhkan agama lain, tetapi kita meluruskan pemahaman bahwasanya memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah punya utusan. Sebatas itu saja. Selebihnya tinggal difahami dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, sekarang ikut sama saya syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan juga saya bersaksi bahwasanya Muhammad hamba dan utusannya. Alhamdulillah. Jadi ini insya Allah kami memberikan hadiah untuk saudara Hadi karena dia masuk Islam. Mudah-mudahan bisa dibaca insya Allah. Loh kenapa? Saya bilang mudah-mudahan bisa dibaca. Bilang amin, jangan diketawain. Dan insya Allah sebentar teman-teman silakan ucapkan selamat. Karena ini termasuk sunnah Nabi SAW. Kalau ada seseorang baru syahadat maka diberikan kalimat sambutan oleh Nabi SAW. Sekarang kita dengarkan pengalaman beliau bagaimana
sampai tersentuh masuk Islam. Silakan. Jadi awalnya saya suka dengan ceramah-ceramah Islam di YouTube. Biasanya saya dengar ceramah-ceramah dari Ustadz Felixia, Ustadz Fatih Karim, sama Ustadz Khalid Basalamah. Mulai dari sana saya tersentuh dan saya merasa Islam itu agama yang paling benar. Ya itu aja. Tidak apa-apa, jangan malu. Baik. Dari keluarga, dari asalnya mana? Dari kota mana? Asalnya Medan, Ustaz. Dari Medan. Cuma saya lahir dari sini. Oh, udah lahir di Jakarta. Baik, berapa orang bersaudara? 4. Masya Allah. Jadi yang masuk Islam cuma sendiri? Iya. Anak keberapa Hadi? Ketiga. Anak ketiga. Sudah menikah? Belum. Nah ini banyak yang di sini yang depan ini banyak temannya, yang di belakang banyak menunggu kalau bisa mendaftar insya Allah. Baik. Mungkin begitu saja insya Allah kita ucapkan selamat karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan memberikan hidayah kepada Hadi dan itu satu karunia yang luar biasa. Jadi pernah ada seorang anak muda Yahudi di zaman Nabi SAW, dia lagi kelas, kemudian Nabi Muhammad SAW mendatanginya lalu mengajaknya mengucapkan syahadat. Pada saat dia ucapkan syahadat, beberapa saat kemudian dia meninggal dunia. Maka Nabi mengatakan SAW dalam Islam, Nabi SAW mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Dan ini insya Allah berita gembira yang mudah-mudahan ini bisa istiqamah dan meninggal dalam keadaan. Baik, mungkin begitu saja insya Allah. Dan ini prosesi syahadat yang sangat sederhana, mudah, dan beginilah cara seseorang untuk masuk Islam. Jadi tidak butuh banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Masalah orang mandi, kalau orang habis masuk Islam itu adalah bagian daripada menyempurnakan saja. Ya, tapi kalau hal-hal yang lain yang wajib bagi seorang muslim seperti khitan, maka itu diwajibkan untuk dilakukan. Kisah Ali juga saya ringkaskan. Ali punya banyak kisah, tapi di zaman khilafahnya pernah ada satu orang Yahudi masuk Islam. Ikhwah sekalian, orang yang paling susah masuk Islam Yahudi. Susah sekali. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Kalau seandainya ada 12 orang saja Yahudi di zaman beliau masuk Islam, beriman di tangan saya, kata Nabi SAW, semua Yahudi masuk Islam. Susahnya. Jadi di zaman Nabi cuma 5-6 orang saja yang masuk Islam dari orang Yahudi. Ada beberapa orang. Di zaman Ali jadi khalifah, beliau pernah jalan-jalan satu waktu di pemukiman Yahudi, lewat di satu rumah, sendirian, tidak ada yang awal nih. Kemudian dilihat ada baju lagi dijemur, ternyata ada baju perang lagi dijemur. Ali lihat, kayaknya baju perang saya nih, kata Ali. Diketuk, pemilik rumah itu ditanya, hai Yahudi, untuk keluar dia. Ini di depan baju perangnya siapa? Kata Yahudi, Amir Mu'minin. Anda tahu tuh di rumah saya berarti punya saya. Kata Ali, tapi kayaknya punya saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Ada tanda-tandanya, ada sobekan, ada jahitan, ini punya saya. Kata Yahudi, seperti saya jawab Amir Mu'minin. Di rumah saya berarti punya saya. Ada 3 kejadian dalam kisah ini saya ringkaskan. Yang membuat Yahudi ini akhirnya syahadat. Susah buat Yahudi syahadat. 3 kejadian. Kejadian pertama, Yahudi ini yang menceritakan, dia bilang, saya kaget, tiba-tiba saja Amir Mu'minin berkata, kalau begitu ayo kita berhukum ke pengadilan. Dia bilang kalau Raja Yahudi mustahil, tinggal diambil selesai. Terima nggak terima terserah, gitu kan? Ini pengomongkan antara Raja Muslim dengan masyarakat biasa, kafir lagi. Sama Ali diajak ke pengadilan. Kata Yahudi ini, saya pun jalan bersama Amir Mu'minin ke pengadilan. Ini kejadian yang mengagumkan bagi dia yang pertama. Yang kedua dia bilang, pada saat masuk ke pengadilan, Amir Mu'minin memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi hakim namanya Shuraih Al-Qadi. Ini orang terkenal sekali. Umar bin Khattab yang nunjuk sampai Uthman. Dan ini 60 tahun jadi qadi di 5 khalifah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Dan juga sampai di Muawiyah, bahkan sampai di Yazid. Ringkas cerita, waktu diberikan salam, orang-orang yang ada di hakimin di situ di ruangan menjawab salamnya Ali. Tapi anehnya, tidak ada satupun orang yang berdiri salaman. Kayak kalau ketemu presiden gimana sih? Gitu. Gak ada. Kenapa? Karena Ali ini tiap hari radhiyallahu anhu rumahnya terbuka untuk siapapun yang mau ketemu. Bahkan dalam kisahnya kalau antum ikuti di YouTube ceramah saya 4 jam tablik akbar Ali itu, beliau selalu di pasar ngangkatin barangnya orang, ikut-ikutan sama masyarakat. Jadi orang sudah biasa ketemu, bukan sesuatu yang istimewa gitu. Kata Yahudi ini, anehnya setelah jawab salam sudah selesai, nggak ada sesuatu yang istimewa. Dan yang luar biasa, Shuraih bilang di atas kursinya, silakan wahai Amir Mu'minin, maksudnya silakan antri. Anehnya dia bilang, Amir Mu'minin Ali pergi ke belakang sekali, antri, duduk, tidak marah, tidak apa. Siapa hakim ini?
ditunjuk oleh Ali, digaji oleh Ali. Masuk. Ini kejadian kedua yang buat dia kagum. Kejadian ketiga akhirnya dia syahadat, teman-teman sekalian. Ini sebagai penutup juga ceramah kita. Subhanallah, Yahudi ini bilang, waktu tiba giliran kami, Hakim Syuraih berkata, ada apa wahai Amir Mu'minin? Kata Ali, tadi pagi saya jalan di pemukiman Yahudi, saya temukan baju perang ini yang di tangan dia. Saya yakin ini baju perang saya. Buktinya 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang berbicara sekarang antara Ali, raja, dan hakim pegawainya dia. Bayangkan ini, di atas kursi duduk, Amir Mu'minin di bawah. Lalu kata Syuraih kepada Yahudi, bagaimana pendapatmu hai Yahudi? Dia bilang, saya sudah jawab di rumah saya. Saya bilang kepada Amir Mu'minin, ini jelas di rumah saya, berarti punya saya. Ali balik, ditanya lagi Ali oleh Syuraih, wah Amir Mu'minin, Anda punya saksi enggak? Kata Ali, yang paling kenal baju ini cuma 3 orang, Hasan, Husain, anak saya, dan Fatimah, istrinya. Gitu kan? Apa kata Syuraih? Ini pegawai sedang dialog sama atasannya nih, yang gaji dia. Kata dia apa? Wahai Amir Mu'minin, Anda tahu dalam Islam, anak nggak boleh jadi saksi untuk orang tua nggak boleh saksi buat anak. Nggak bisa diterima, pasti saling bela. Tinggal istri Anda. Dan Anda tahu dalam Islam saksi minimal 2 orang laki-laki terpercaya. Kalau tidak ada 1 laki-laki diganti berapa perempuan? 2. Berarti harus ada 4 perempuan. Ali punya 1 Fatimah. Apa kata Syuraih? Apakah Anda punya 3 wanita yang lain? Kata Ali, nggak ada. Kata si Yahudi yang membuat dia masuk Islam ini yang ketiga, saya kaget atas keputusan Syuraih Qadhi. Dia bilang apa? Kalau begitu wahai Amir Mu'minin, dengan tegas dan jelas saya putuskan baju perang itu punya Yahudi. Pengadilan Islam, Raja Islam, ini hakim ditunjuk oleh Raja Islam. Dikasih Yahudi yang kafir tuh, karena nggak ada saksi. Kata Ali, baiklah kalau begitu. Syuraih tutup dengan kafaratul majlis, turun dari mejanya, baru salaman sama Ali, keluar sama-sama dari masjid, dari pengadilan. Yahudi ini duduk melongo-longo nih. Dia balik ke sana, dia bilang, sebentar Amir Mu'minin, sebentar wahai Syuraih, wahai hakim. Sudah selesai pengadilan? Kata Ali, sudah. Kata Syuraih, sudah. Lalu Ali bilang, walaupun saya yakin itu baju perang saya. Kalau ketemu antara Ali sama Yahudi, siapa yang jujur? Pastilah Ali. Gitu kan? Tidak mungkin. Kata Ali, walaupun saya yakin itu. Tapi saya tidak punya saksi. Dan agama kami mengajarkan harus ada saksi. Dia ulangi lagi Yahudi ini. Apakah baju perang ini sekarang jadi punya saya? Kata Ali, iya. Kata si Syuraih, iya. Gitu kan? Sudah selesai jadi punya kamu. Tiba-tiba Yahudi ini berdiri mengatakan, wahai Amir Mu'min, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ali heran, Ali tanya, kenapa kau masuk Islam? Karena aneh kalau Yahudi masuk Islam, gitu kan? Maka dia bilang, wahai Amir Mu'minin, demi Allah, baju perang ini punya anda yang saya curi 2 hari lalu. Tapi saya masuk Islam justru karena kebenaran agama kalian. Bayangkan, gara-gara keyakinannya Ali tentang kebenaran agama ini, dia mau korbankan. Allah buktikan kebenaran sampai orang lain dapat hidayah. Sebagai kata penutup ikhwah akhwat sekalian, Anda tinggal yakin, percaya lisan saya ya, Anda tinggal yakin agama yang kita anut paling benar. Allah benar ada, tidak ada sekutu baginya. Muhammad SAW adalah Nabi utusan terakhir, tidak perlu ikuti Nabi yang lain. Meninggal dalam keyakinan ini, ikhwah akhwat sekalian, demi Allah masuk surga. Surga ikhwah akhwat sekalian, wallahi, bukan dongeng, tapi kepastian yang akan kita dapatkan. Semua dijanji. Dan neraka demi Allah, ikhwah akhwat sekalian, adalah betul ancaman Allah dan pasti kena kepada orang ini. Kita kalau sholat, sujud memang Allah sedang menyaksikannya dan mengetahui masalah itu. Kata Nabi SAW, kalau seorang hamba mengatakan, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah jawab dari langit, Hamadani abdi, aku dipuji oleh hambaku. Kalau kita bilang Ar-Rahmanir-Rahim, Allah mengatakan, Asna alayya abdi, hambaku memuji-muji saya. Kalau kita bilang Malik Yaumiddin, Allah mengatakan, Majadani abdi, hambaku mendudukanku pada posisinya. Terus begitu. Semua itu benar, ya. Tidak ada yang salah. Semua orang yang beriman akan masuk surga, semua yang salah akan masuk neraka. Maka pertahankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal dalam keadaan Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sampai budak-budak pun sahaya melempari Nabi dengan kotoran, mengejek-ejek Nabi SAW. Akhirnya Allah ingin menghibur Nabinya Muhammad SAW dengan 2 kejadian besar. Masuk Islamnya jin Nusaybin dan Isra dan Mi'raj. Hai Muhammad, kalau orang Mekah tidak mau beriman, saya kirim kepadamu jin yang beriman. Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan jalan sama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuju ke wilayah yang sekarang ada masjid jin. Ya. Sebenarnya bukan ada jinnya, tapi hanya mengenang kisah itu. Ya, kalau Bapak Ibu lagi umroh haji biasanya ada ditulis Saudi buat masjid, dinamakan Masjid Al-Jin. Bukan ada jinnya ya, tapi mengenang kisah ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan saya pun tiba di satu lokasi di sekitar Ma'lah dekat kuburannya Khadijah radhiyallahu anha.
Maka Nabi SAW menggaris-garis dengan tongkat beliau dan memberikan isyarat, jangan kau tinggalkan garis ini, jangan lewatin garis ini. Maka Abdullah bin Mas'ud, saya pun melihat Nabi SAW jalan terus sampai sisa bayangannya. Sampai sisa bayangannya. Maka pada saat itu pun Nabi SAW membaca Al-Quran dengan suara keras. Lalu saya pun melihat orang-orang yang datang mengurumuni Nabi SAW menggunakan jubah putih, kepala mereka seperti kendi-kendi air. Abdullah bin Mas'ud melihat jin-jin pada saat itu. Lalu terus mengurumuni Nabi SAW sampai memenuhi, dan Nabi SAW mengatur mereka dengan tongkat beliau. Dan saya takut Nabi ada apa-apa, saya pun berdiri mau membantu, lalu Nabi berikan isyarat dari jauh, jangan berdiri. Maka saya pun akhirnya tidak berdiri. Lalu Nabi SAW pun mengatur mereka lalu membacakan ayat-ayat Al-Quran, setelah itu mereka bubar. Hilang semuanya. Lalu Nabi SAW balik mengatakan, hai Abdullah bin Mas'ud, itu saudaramu dari galangan jin yang datang beriman dari wilayah Nusaybin, dari wilayah Irak, gitu kan. Kemudian kalau kau lewatin garis tadi ini, maka mereka akan mengeroyokimu, hai Abdullah bin Mas'ud. Makanya saya kasih isyarat jangan. Jadi ada ya hiburan Nabi SAW yang datang pada saat itu dengan masuk Islamnya jin Nusaybin.